Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kuraiwa Medakani Watashi no Kawaii ga Sujinai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Hari itu, cuacanya tidak mendukung alias hujan. Hal tersebut membuat Shimona tidak bersemangat karena kalau hujan, sepatu kesukaannya bakalan basah terus. Dia juga bakalan lama menata rambutnya. Namun hari ini istimewa banget, walaupun hujan Shimona kelihatan senang. Karena dia merasa sudah berhasil menaklukkan si Medaka kemarin. Jalan becek begini berasa kayak karpet merah, terus rintikan hujan udah kayak tepuk tangan dari penonton. Pokoknya bahagia banget lah dia. Tak lama kemudian target berada di depannya, yakni Medaka. Dia terlihat sedang berteduh sendirian. Mona yakin Medaka tidak membawa payung. Sama si Mona dideketin gitu kan, nanyain payung dia. Ternyata sebelumnya dia membawa payung, tapi dia melihat ada kucing beserta anaknya yang kehujanan. Alhasil dia kasihlah sama kucing tersebut payungnya. Mendengar itu membuat Shimona seketika langsung tersentuh hatinya. Maka dari itu, ini kesempatan yang bagus untuk menggodanya lagi. Dia mengajak si Medaka untuk pergi bareng menggunakan payungnya, alias satu payung berdua lah gitu. Nah, biasanya Shimona melihat reaksi si Medaka langsung asem mukanya atau sigma. Tapi kali ini tidak. Cuma ada satu waktu di mana Medaka masih memperlihatkan muka sigmanya. Tapi Medaka mengingat perkataan temannya untuk bersikap baik kepada orang, yang penting tidak sampai jatuh cinta. Dari situ, dia mau pergi bareng. Dia yang akan membawa payungnya. Terus di tengah jalan Shimona melihat kalau Medaka bajunya masih kehujanan gitu kan. Dia mau cari cara lain untuk menggoda si Medaka. Dia juga mau mencari titik di mana Medaka bapernya. Dia deketin lah si Medaka sambil memegang tangannya. Tapi Medaka sendiri malah menjauhinya seperti itu dan merupiah dirinya sendiri. Pada ujungnya mereka berdua pun begitu lagi seperti biasa. Sesampainya di sekolahan, sepatu Shimona tetap saja basah-basah juga. Terus dia ngajak untuk lewat belakang, karena kalau lewat belakang mereka kagak bakalan kehujanan. Pas lewat belakang itu, mereka berdua kagak sengaja melihat ada adik kelas yang sedang bermain basket, yakni orang yang mengagumi si Medaka. Dia bernama Asahi. Nampak main basketnya jago banget, yang bikin Shimona terkesan dengan kemampuan itu anak. Nah, di sana kagak sengaja Asahi melihat ada si Medaka di depan pintu. Hal tersebut bikin dia kagak fokus lalu terjatuh tidak jelas. Bola basketnya mengarah kepada Shimona. Untung aja Medaka menyelamatkannya dengan menahan bolanya. Tak lama kemudian si Asahi bisa terbangun kembali dan tiba-tiba aja ini anak ngomong sesuatu yang tidak mengenakan kepada Shimona. Mona aja bingung kenapa ini anak. Sampai murid yang lain meminta maaf karena Asahi sudah tidak sopan. Lalu ketika mereka mau ke kelas, tiba-tiba aja si Asahi menarik tangannya Shimona. Lalu mengajaknya bicara terlebih dahulu. Mona masih belum mengerti maksudnya apaan gitu kan. Terus si Asahi to the point aja, menanyakan apakah mereka berdua berpacaran. Si Mona menjawab kalau dia dan Medaka cuma teman sekelas doang. Asahi kagak percaya, soalnya mereka berdua deket banget sampai pagi-pagi ke aula bareng. Kalau dia menjadi si Mona, dia pasti kagak mau pergi bareng sama cowok. Terus tidak cuma itu aja, dia melihat mereka cuma membawa satu payung doang. Otomatis mereka satu payung berdua. Mona menjelaskan kalau si Medaka tadi tidak membawanya, jadi dia mengajaknya bareng. Itu pun di luar nalar. Kalau kagak pacaran kagak mungkin begitu. Lalu dia nanya kembali apakah si Mona suka dengan si Medaka.
Mona bilang tidak, berbarengan dengan temannya yang mengajak si Asahi untuk pergi. Si Mona dan Medaka juga pergi dari sana. Di situ Mona berpikir apa mungkin si Asahi selalu memperhatikannya terus supaya tahu hubungan mereka berdua. Dia mulai membaca apa mungkin dia menyukai si Medaka. Tapi Medaka sendiri tidak mengenali si Asahi itu. Lama kemudian si Medaka bersin-bersin, dia ingin mengganti bajunya dulu. Setelah di kelas si Mona masih berpikir soal Asahi. Bahkan dia nanya kepada temannya tentang Asahi. Temannya tersebut tahu banyak soal Asahi. Katanya, dia pemain basket muda yang potensial banget. Baru kelas 1 udah jago dan jadi idola. Bahkan ada teman-teman yang lain yang melihat si Asahi tampil. Dia melihat si Asahi juga udah jadi daya tarik cowok-cowok. Kalau si Mona itu dikenal dengan imutnya, Asahi dikenal dengan cantik dan juga keren. Lama kemudian pas lagi mengobrol ada yang nyariin si Mona. Pas dia samperin, ternyata itu Asahi. Mona mempertanyakan keberadaannya di sana. Ternyata Asahi masih pengen menyelesaikan obrolan tadi pagi. Tapi kali ini dipotong sama kehadiran Medaka yang tiba-tiba membuat mukanya menjadi merah. Apalagi pas si Medaka tahu kalau dia orang yang jago basket tadi. Asahi makin baper dan sikap angkuhnya yang tadi udah kagak kelihatan. Dia lemas dan malah itunya kelihatan. Karena si Asahi malu, dia bilang kepada si Mona kalau dia tidak akan kalah darinya. Mendengar perkataan itu berarti dia mendeklarasi perang kepada si Mona. Esoknya Mona kudu putar otak gimana dia bisa mengalahkan si Asahi. Sudah jelas Asahi menyukai Medaka. Terlihat ini anak masih mantau-mantau si Mona dari luar sana. Hingga tak lama kemudian Medaka datang dan langsung bikin si Asahi merah lagi mukanya. Grogi bikin dia jadi salah ucap. Si Mona dengan cepat mendekatinya dan menggoda si Medaka. Dia menyuruh masuk ke dalam kelas karena sebentar lagi bel masuk bakalan berbunyi. Tak lama beneran berbunyi, dia menyuruh Asahi untuk ke kelas. Ketika Asahi merah lagi mukanya. Pas masuk pun Medaka seperti udah mengingat nama Asahi itu. Berarti Asahi udah menanamkan kenangan di otaknya si Medaka. Mona harus menghalangi itu. Di sisi lain si Asahi udah kelepek-kelepek banget sama si Medaka. Cuma dia merasa aneh dengan si Mona yang kagak pacaran dan kagak suka juga. Bisa sedekat itu dengan si Medaka. Itu berarti ada peluang untuk Asahi bisa mendapatkan si Medaka. Terus ada sekumpulan laki-laki yang sedang melihat foto wanita terbuka yang kawaii. Hal tersebut bikin si Asahi jijik, tapi kata temannya, itulah kesukaan cowok. Biasanya untuk menaklukkan cowok itu, dia bisa menggunakan cara tersebut alias menggodanya secara tipis-tipis. Hari itu ada pelajaran olahraga basket, kebetulan ya kan. Si Mona sebenarnya agak kurang semangat, tapi kalau kagak ada Asahi, dia ready-ready aja. Karena olahraganya dipisah, jadi laki-laki dulu yang main. Medaka yang mungkin kagak bisa main bola basket malah kena headshot sendiri. Melihat Medaka yang tidak bisa main basket, si Mona langsung menunjukkan kemampuan bermain basketnya. Dia juga tidak kalah sama Asahi. Mona bukan cuma modal kawaii doang, tapi dia juga bisa apa aja. Setelah olahraga, mereka udahan, tapi si Medaka bersama temannya masih main. Sekalian siapa yang akan membereskan semuanya. Kebetulan karena Medaka kagak jago, jadi dia yang harus ngeberesin sendiri. Nah pas dia mau ngeberesin, datanglah si Mona yang menggodanya. Dia menawarkan untuk diajarin menembak. Dia juga akan membantunya beres-beres. Si Medaka kali ini mau diajarin sama si Mona. Nah diajarinnya itu sangat-sangat enak banget. Karena si Mona nempel-nempel gitu sama si Medaka.
Lantas ini di luar nalar, apalagi kata Medaka, ini udah kerasa banget empuknya. Tapi Medaka terus berpikir positif kalau ini cuma ngajarin doang. Sampai makin lama Mona merasa kalau ini udah kelewatan. Lama kemudian ada Asahi datang dan menanyakan mereka berdua lagi ngapain gitu kan. Si Mona cuma bilang lagi latihan padahal momennya lagi bagus. Tapi malah digangguin pula. Asahi yang melihat itu tidak wajar bilang kalau Mona emang suka sama Medaka. Tapi Mona menentang hal tersebut. Dia cuma ngajarin doang. Karena begitu Asahi kagak mau kalah dong. Dia mau ngajarin si Medaka juga. Dia menyuruh Medaka melakukan plank biar tembakannya bagus. Sama si Medaka dilakuin lah ya kan. Tapi si Asahi punya maksud lain. Ternyata dia menggoda si Medaka tipis-tipis. Si Mona merasa aneh. Pas dia lihat, oh begitu. Jadi dia ikutin lah ngeplank sambil menggoda si Medaka. Lantas ini udah di luar nalar banget. Apalagi si Asahi bilang lagi, apakah Medaka kagak suka sama yang kecil? Dari situ Medaka langsung kabur. Pertarungan mereka berdua baru saja dimulai. Tapi setelah kejadian itu Asahi merasa kalau sikap dia terlalu berlebihan. Begitu juga dengan Mona yang merasakan hal yang sama. Setelah itu besoknya si Medaka tumben-tumbenan tidak masuk sekolah. Baru kali ini Medaka kagak masuk, kata teman-temannya Medaka kemarin pas jam terakhir olahraga tiba-tiba lari-lari meninggalkan barang-barangnya dan hujan-hujanan. Si Mona berpikir kalau itu mungkin gara-gara kejadian kemarin. Karena mereka yang terlalu berani, terutama Asahi. Dia tidak menyangka si Asahi melakukan hal tersebut. Temannya mengajak untuk menjenguknya sepulang sekolah. Katanya si Medaka tinggal sendirian. Jadi dia rada khawatir takutnya kenapa-napa. Padahal awalnya dia kagak mau gitu kan. Si Mona mempunyai ide untuk menjenguknya juga. Sementara si Asahi mendengar perkataan mereka soal si Medaka. Lalu habis itu pergi ke kelasnya dan bilang kepada temannya kalau si Medaka sedang sakit. Asahi mengakui kalau kemungkinan gara-gara dia. Medaka menjadi sakit. Maka dari itu Asahi harus menjenguknya. Terus ada laki-laki yang sedang melihat foto orang menggunakan cosplay maid. Kata temannya itu bagus biar dia bisa mendapatkan suasana baru. Cowok biasanya suka kalau cewek mengcosplay. Pulang sekolah kedua temannya si Medaka menuju ke rumahnya. Mereka merasa ngiri dengan Medaka yang tinggal sendirian. Dia ingin begitu juga. Nah, tanpa diduga di sana si Mona mengikuti mereka berdua karena dia juga mau menjenguk si Medaka. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Lama kemudian datang Asahi juga yang curiga dengan si Mona. Mona mempertanyakan keberadaannya di sana. Dia langsung mengakui kalau Asahi mau menjenguk si Medaka. Dia udah tahu kalau si Mona mau menjenguknya juga. Asahi pun sekarang udah bebas, udah kagak latihan. Setelah kedua teman Medaka selesai menjenguk, kini mereka berdua beraksi. Pas dibuka sama si Medaka, dia kaget ada dua cewek yang menjenguknya. Si Mona ini tiba-tiba aja langsung masuk gitu aja ke dalam rumah. Hal tersebut bikin si Medaka ketar-ketir, soalnya seumur-umur dia baru kali ini ada cewek yang masuk ke dalam rumahnya. Dan disinilah drama itu dimulai yang dimana Medaka sudah menyuruh mereka untuk pulang saja. Karena dia udah baik-baik aja. Tapi Mona sendiri ngeyel ingin masuk. Lalu mengecek suhu tubuhnya si Medaka menggunakan dahinya. Lantas hal itu membuat Medaka ketar-ketir. Habis itu mereka pun ujungnya diperbolehkan masuk juga. Si Asahi dan Mona baru pertama kali main ke rumah cowok. Terlihat ruangannya tidak terlalu besar. Cuma ada kamar dan ada space sedikit. Di situ si Asahi memberikan obat energi untuknya. Dan dia juga mau meminjam dapurnya sebentar. Mona mau bikin bubur untuk si Medaka. Di dapur sana beneran dong bikin bubur. Sementara Asahi yang maksa banget motongin apel buat si Medaka.
Tama kemudian makanannya pun sudah siap. Si Medaka udah senang disiapin makanan. Cuma pas mau disuapin, Medaka menolak akan hal itu. Terus malah perang nempelin untuk penurun demam. Sehingga karena tempel sana-sini membuat Medaka kedinginan. Tidak berhenti sampai di situ, si Mona dengan niatnya. Dia membawa baju suster dari sekolah untuk bercosplay. Aneh banget dah ini anak. Terus si Medaka tidak bisa ngapa-ngapain di situ ya kan. Sama si Asahi juga tidak mau kalah. Dia mengambil punyanya si Mona kostum dokter. Yang ini menurutku lebih mantep lagi ya kan. Dia mau mengecek si Medaka seperti itu. Tapi tahu sendiri Medaka udah kehilangan sigmanya kalau dikasih begituan. Karena ribut terus dan menggoda si Medaka, akhirnya dia tertidur. Sementara mereka berdua mengganti pakaiannya kembali. Di sana si Mona mempertanyakan kenapa si Asahi segigih ini melakukan hal-hal tersebut. Dia jujur aja kalau dia menyukai si Medaka. Dia menyukainya dan ingin melakukan banyak hal dengannya. Seperti berpacaran, gandengan tangan, bahkan mengkisahnya. Secara tidak sadar dia ngelantur ngomongnya begitu. Lalu dia keluar dulu mau beli minuman. Dia memperingati si Mona untuk tidak macam-macam sama Medaka. Ketika Asahi keluar, Mona mendekati si Medaka yang sedang tertidur. Dia kagak bakalan ngapa-ngapain, lagian lagi tidur gitu gak bisa menggodanya. Nah, secara tiba-tiba si Medaka mengigau bangun lalu memeluk si Mona sambil bilang dan menyebutkan nama Tama. Sementara di sisi lain, Asahi yang membeli minuman keingat sama pengalaman pertamanya soal percintaan. Pada awalnya si Asahi kagak percaya dengan cinta pandangan pertama. Katanya itu cuma omong kosong. Tapi setelah dia mengatakan itu, sesuatu pun terjadi kepadanya, yaitu si Asahi mendapatkan cinta pandangan pertama kepada si Medaka. Maka dari itulah sampai sekarang dia masih mengejar-ngejar Medaka. Nah, si Mona yang tadi dipeluk mencoba untuk mengembalikan si Medaka lagi, biar terbaring. Ketika udah dibaringkan, si Mona mengingat perkataan si Asahi yang pengen mengkisahnya. Seketika di luar dari kendalinya, si Mona mau melakukan hal tersebut. Untung aja dia tersadar, tapi si Asahi melihat akan hal itu. Auto dah dia marah-marah karena macam-macam sama si Medaka. Padahal dia sudah memperingatinya. Mona mencoba menyangkalnya tapi tidak bisa. Karena di situ berisik, jadi Asahi ngajak ngobrol di luar. Asahi langsung ngegas di sana karena Mona beneran macam-macam sama si Medaka. Sampai mau mengkisahnya. Mona masih belum mengakui kalau dia menyukai Medaka. Dia bilangnya kagak sadar mau melakukan hal itu. Dengan Mona yang berani mau mengkisahnya, otomatis Mona menyukai si Medaka. Di situ Mona memberitahu alasan kenapa dia bertingkah begitu. Dia tidak bisa menaklukkan si Medaka yang cuek, makanya dia cari cara biar hatinya meleleh. Si Asahi akhirnya mengerti kalau si Mona ini adalah cewek populer di sekolahan. Semua orang suka kepadanya, tapi tindakannya itu udah bukan caper lagi, melainkan dia suka sama si Medaka. Cuma mungkin si Mona tidak menyadari sama perasaan dia sendiri. Dia menyebutnya bodoh, tapi dia juga awalnya begitu. Alhasil karena Asahi udah puas dengan jawaban yang sebenarnya, dia ngajak buat masuk lagi. Dia juga kagak bakalan ngasih tahu kepada orang lain sama pernyataan si Mona tadi. Jadi impas. Namun Asahi kagak bakalan kalah. Malam harinya si Medaka terbangun. Di mejanya sudah dipersiapkan makanan dari kedua cewek tadi, sekaligus suratnya. Keesokan harinya pagi-pagi Mona digangguin sama si Asahi. Dia ngomong kemana-mana dan mengira si Mona menunggu kedatangan si Medaka. Padahal si Asahi sendiri yang bilang kayak gitu. Ini anak kemarin cuma ngintip-ngintip doang, tapi sekarang udah berani masuk seperti itu. Dia pengen dipanggil Asahi aja. Walau bagaimanapun si Mona harus terlihat imut di hadapannya. Tama kemudian temannya datang dan melihat yang tidak biasa karena ada Asahi di situ.
Mereka menganggap kalau mereka berdua sudah berteman. Nah, Asahi tanpa basa-basi dia bilang kalau Asahi dan si Mona kemarin menjenguk si Medaka. Padahal mereka juga ke sana. Sayang sekali tidak bareng, mereka berencana untuk nanya-nanya ke si Medaka nanti. Di sisi lain Haruno kepo sama obrolan si Mona. Terus, dia juga ngiri sama Asahi yang dipanggil nama depan sama si Mona. Beda dengan dia. Haruno agak sedikit kesal kepada Asahi. Tak lama kemudian datanglah si Medaka. Entah mengapa kali ini si Mona mulai agak berbeda ketika bertemu dengan si Medaka. Dia keinget terus sama omongannya si Asahi kalau dia menyukai si Medaka. Medaka berterima kasih karena sudah menjenguknya kemarin. Karena Asahi udah melihat Medaka, dia pun balik ke kelas. Sementara itu si Mona masih kayak tidak biasanya alias jadi gugup berhadapan dengan si Medaka. Apalagi pas dia mau mengajak ngobrol gitu kan. Saking gugupnya si Mona kagak mau mengobrol dan mencari alasan. Padahal jarang-jarang banget Medaka membuka pembicaraan. Dia tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Tapi waktu masih panjang, dia bisa ngobrol seperti biasa. Namun udah beberapa kali percobaan masih saja kayak gitu. Sampai-sampai dia kagak ngerti sama dirinya sendiri dan kagak sengaja menabrak si Medaka. Dan di situ pas si Mona mau balik, tiba-tiba kepalanya pusing lalu pingsan. Bangun-bangun dia sudah berada di UKS. Kemungkinan sama si Medaka dibawa ke sana. Dia memberitahu kalau si Mona terkena demam. Mona mungkin menunjukkan sikap aneh dari pagi karena demam ini. Si Medaka beranggapan kemungkinan demam tersebut nular sama si Mona. Terus si Medaka mau balik lagi ke kelas. Penjaga UKS bentar lagi bakalan datang. Sebelum itu, dia mau berterima kasih karena sudah menjenguknya kemarin. Cuma itu doang sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Lalu dia pun pergi. Cuma si Mona kayak baper begitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.